Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan lewat kasih dan kemurahan Tuhan. Pada pagi hari ini kita merasakan kemurahan Tuhan begitu besar. Dan damai sejahtera Allah selalu ada untuk kita. Dalam suasana masih Natal, biarlah kita mengucap syukur lewat kasih, lewat kemurahan Allah, bahkan lewat segala yang Tuhan sudah berikan begitu indahnya dalam kehidupan kita. Selayaknya sidang jemaat untuk memuji, membesarkan Dia, mengagungkan Dia, karena Dia patut menerima kemuliaan dan kebesaran. Segala pujian syukur bagi, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, lebih sungguh-sungguh lagi kita pujikan Yesus, kemuliaan. Yesus, kemuliaan-Mu. Amin. Pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan. Yesus, kemuliaan-Mu. Berkati hidupku. Yesus, kemuliaan. Yesus, kemuliaan. Amin. Pulihkan hatiku.
Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami naikkan syukur. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami naikkan syukur buat kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu, wujud kasih yang sempurna. Engkau sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Engkau lahir, bahkan Kau mati dan bangkit hanya untuk kami. Bangsa kafir, bangsa yang tidak punya hak untuk kemuliaan dan kebesaran-Mu. Tapi lewat kasih-Mu, Natal membawa damai dalam kehidupan kami. Natal membawa sidang jemaat-Mu dipulihkan, diberkati. Karena kami percaya Yesus yang kami sembah, Yesus yang hidup untuk selamanya. Terima kasih, kami agungkan, kami tinggikan, dan kami muliakan hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari sidang jemaat yang di rumah, dimanapun berada, kita agungkan Dia, kita sembah Dia, karena Dia layak untuk menerima semuanya itu. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yang beri damai hanya Yesus, yang beri damai hanya Yesus, yang beri berkat hanya Yesus, yang beri rohnya hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Katakan Yesus, Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Oh, Yesus, ku sembah, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Haleluya. Yang ku sembah, katakan dengan segenap hati, hanya Yesus. Haleluya. Hanya Yesus. Yang ku puja hanya Yesus. Amin. Yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yang beri damai hanya Yesus. Amin. Hanya Yesus, yang beri berkat hanya Yesus.
Yesus, Yesus kau Allahku. Kemuliaan, kebesaran hanya bagi Tuhan kita. Tuhan yang selalu baik dan selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Selayaknya kita pujikan Dia, kita agungkan Dia. Haleluya, biar api kemuliaan Allah ada bersama kita pada pagi hari ini, membakar kemuliaan-Nya. Dari surga penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja.
Yesus Raja di atas segala raja. Dia mampu menolong, memberkati kita. Amin. Dalam suasana Natal yang walaupun secara online ini, tapi kasih Allah siap menjangkau kita semua, siap membantu kita, siap memberkati kita, bahkan memulihkan dalam keadaan apapun. Tuhan menolong kita semua. Khususnya sidang jemaat Ebenezer akan dipulihkan, akan diberkati dengan suasana Natal yang ada bersama kita. Yesus kami puja dan kami sembah sebagai Raja. Kami puja Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji di tanganmu, sembah dan puji di tanganmu, sembah dan puji di tanganmu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja dan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja. Kami puja, amin. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah, haleluya. Sembah dan puji di Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji di tanganmu, sembah dan puji di tanganmu, sembah dan puji di tanganmu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Unto us a child is born, and unto us a son is given. God with us, go and
Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita sudah memuji, mengagungkan Tuhan. Sekarang kita mau untuk bersama satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu pada kesempatan ini Tuhan, di mana kami boleh Engkau sekutukan sekalipun secara online Tuhan. Tetapi kami masih mendapat kesempatan untuk bersama memuji, mengagungkan Engkau. Dan juga saat ini kami satu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang menjadi kebutuhan dalam kehidupan kami, bahkan di akhir tahun 2020 ini Tuhan. Biarlah bekal kami untuk masuk dalam tahun 2021 bersama dengan Engkau Tuhan. Untuk itu kami menyerahkan keberadaan kami saat ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang akan tolong kami, urapi setiap kami Tuhan, termasuk hamba-Mu, supaya kami boleh bersama-sama untuk menelaah firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kuasa apapun yang berusaha untuk mengganggu di dalam jalannya firman-Mu, Engkau akan tolong Tuhan. Jauhkan semua dari pengaruh-pengaruh yang ada, dan kami bersama satu hati mengundang kuasa nama-Mu untuk usirkan dan perintahkan semua kuasa roh, perintahkan kami keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga bagi gereja-Mu di mana-mana tempat yang saat ini juga mereka ada dalam ibadah, Engkau juga akan berhadirat di antara mereka Tuhan. Firman-Mu juga Engkau bukakan bagi mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekarang kami mau siap untuk menyambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan sidang jemaat duduk kembali. Saya ucapkan shalom, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan sudah berkemurahan kepada kita di hari-hari ini, yaitu mana kita sudah melewati, yaitu dalam ibadah Natal ya pada kesempatan yang lalu, dan di mana kita bisa bersama-sama sekalipun secara online, tetapi kita masih mendapat kesempatan untuk boleh satu ya bersama-sama merayakan firman Tuhan. Dan inilah yang sudah kita terima dalam ibadah Natal, yaitu ada hadiah sebetulnya yang begitu besar bagi kehidupan kita. Tetapi seringkali kita tidak menyadari bahwa dia lahir membawa yaitu hadiah yang begitu besar. Ya, kita sudah belajar dalam atau mempelajari yaitu dari ibadah Natal ya. Ada 4 ya. Yang kita perlu perhatikan ya, dan akhirnya dia juga datang ya membawa bukan membawa, dia raja damai ya. Dia raja damai. Nah, itu yang dipelajari. Tapi untuk ada perdamaian itu harus ada perjuangan ya. Sebab Yesus katakan, aku datang bukan untuk membawa damai, tetapi yaitu untuk datang memberikan perang kepada dunia. Itu kita sudah dengar. Jadi artinya untuk ada perdamaian itu harus ada perjuangan. Ada perjuangan ya. Karena Yesus datang itu dikatakan tadi datang memberikan perang ya. Jadi saudara dikasih Tuhan ya, kalau kita datang Natal hanya untuk bersenang-senang, ada pesta Natal dan sebagainya, itu saja. Melihat pohon Natal yang dihiasi begitu sangat baik ya Tuhan, dengan lagu-lagu Natal yang begitu ini ya. Tapi biarlah ya, itu boleh ada, tapi bukan menjadi fokus kita tadi. Di dalam Natal kemarin kita ada sudah diajarkan oleh Tuhan bagaimana gitu. Nah, pada kesempatan pada kesempatan pagi hari ini ya, kita kembali akan melihat ya tentang yaitu apa sih manfaat daripada perdamaian itu
Nah, saya akan mengajak untuk masuk di dalam Injil Matius pasal 9 ayat 1 sampai 8 ya. Ini Matius 9 ayat 1 sampai 8 ya. Di dalam ayat yang pertama dituliskan ya, sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Ya, ini menunjuk kepada kota Yerusalem ya. Kemudian ya, kalau kita membaca selanjutnya, di situ ada orang lumpuh terbaring ya, di tempat tidur. Nanti saudara baca sampai ayat yang ke-8 ya. Nah, di situ Yesus ya bertanya ya, yang kepada orang terbaring itu ya, percayalah hai anakku, dosamu akan diampuni. Tapi orang banyak saat itu ya tidak berkata dalam, oh orang ini kok berani menghujat Allah. Tapi Yesus tahu pikiran daripada ini. Yesus itu juga maha tahu dari pikiran mereka. Dan dia berkata, mengapa kamu memikirkan hal itu yang jahat di dalam hatimu? Kemudian Yesus mengatakan, ya, lebih mudah mana? Ya, dosamu sudah diampuni atau bangun dan berjalanlah. Tapi saat Yesus itu mengerjakan orang yang lumpuh ini, Yesus mengatakan ya itu bahwa bangun, angkatlah tilammu, pulanglah ke rumahmu. Orang itu segera bangun, orang yang lumpuh itu bangun. Sehingga orang-orang melihat kuasa yang ada dalam Yesus ini ya, untuk memuliakan Allah. Ya. Nah, sehingga orang ini juga yaitu bangun, orang lumpuh yang terbaring tempat itu kehidupan yang tidak berdaya, namanya orang lumpuh ya, di tempat tidur terbaring tidak berdaya. Ya. Sedang Yerusalem itu adalah kota damai. Ya. Kota damai itu sama dengan tidak ada dosa. Ya. Karena damai berarti tidak ada dosa di situ atau tanpa dosa itu. Kalau di dalam Wahyu 21 ayat 27, Wahyu 21 ayat yang ke-27, tetapi tidak akan masuk ke dalam sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba ini. Ini sama dengan contoh kehidupan yang tidak ada tamih. Tidak akan masuk ke dalam sesuatu yang najis di kota damai itu. Jadi kalau kita melihat kisah dari orang lumpuh ini, ya, kehidupan yang lumpuh, ya, kehidupan tadi yang tidak berdaya itu, ya, ini sama dengan kehidupan yang sudah melayani, tetapi tanpa ada perdamaian dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Sama dengan hidup dalam dosa, hidup dalam permusuhan dengan Allah dan dengan sesama. Nah, ini didapati hal seperti ini. Kalau kita melihat di dalam Kisah Rasul 9, Kisah Rasul 9 ayat 32 dan 33. Kisah Rasul 9 32-33. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatnya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Ya. Ini menunjukkan ketidakberdayaan ini. 8 tahun menderita lumpuh. Ya. Kalau bicara secara ini lumpuh ini itu kehidupan ini oleh karena dikuasai. Eneas ini 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. 8 tahun menderita lumpuh. Ini sama dengan dikuasai 8 dosa. Ada 8 dosa
yang langsung ya, membawa kepada kebinasaan. Wahyu 21 ayat 8. Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut 1, orang-orang tidak percaya 2, orang-orang keji 3, orang-orang pembunuh 4, pembunuh sama dengan juga benci, orang-orang yang sundal 5, orang tukang-tukang sihir 6, penyembah-penyembah berhala 7, dan semua pendusta 8. Mereka akan mendapat bagian di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan perang. Inilah kematian yang kedua. Ini 8 tahun menderita lumpuh. Kalau bicara seseorang ini dikuasai oleh 8 dosa. 8 dosa ini yang langsung membawa ke lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian kedua. Sudah ada api ditambah belerang, wah nyalanya tambah. Nah, supaya tidak lumpuh, kita harus hidup dalam perdamaian. Ya, kalau kita membaca Kisah Rasul 2 ayat 37-38 di mana Petrus menyampaikan khotbahnya, ayat 37, ketika mereka mendengar hal itu, mendengar apa yang Petrus khotbahkan, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lain, apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jadi Petrus sudah begitu berani untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan saat itu, ya, bahwa Yesus yang kamu salibkan adalah Tuhan dan Kristus, Tuhan Yesus Kristus yang punya kuasa. Ya. Apa yang harus kami perbuat? Jawab Petrus, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi proses untuk mendapatkan pendamaian, percaya, bertobat, dibaptis air dan dibaptis Roh Kudus. Ini merupakan satu perjuangan. Kita manusia berdosa harus berjuang ya, untuk ada pendamaian. Di Natal kemarin ada pendamaian, kita harus ya, mau ya, untuk ada pendamaian lewat memerangi segala sesuatu yang membuat kita jatuh di dalam dosa. Apakah itu kesalahan, apakah itu berbuat ini dan itu merupakan perjuangan. Perdamaian kita dengar dalam mata perdamaian tanpa ada perjuangan, tidak mungkin ada perdamaian. Kemarin kita mendengar, ya sudahlah, diam-diam aja. Itu bukan perdamaian sebenarnya. Tapi ada kesalahan, ada kekeliruan, ada kesalahan atau dosa, itu harus diperjuangkan supaya benar-benar ada pendamaian. Buat kita tadi, orang lumpuh tadi yang ada 8 dosa harus diperdamaikan. Prosesnya untuk mendapat pendamaian yang pertama, percaya, bertobat, dibaptis air dan dibaptis Roh Kudus itu. Yaitu berhenti berbuat dosa, kembali kepada Tuhan. Lewat mengaku dosa kepada Tuhan dan kepada sesama. Kalau sudah diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Berarti hidup dalam kebenaran. 2 Korintus 5. 2 Korintus 5 ayat 19 dan 20. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami
dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kalau kita ada salah, ada dosa, perjuangan kita apa? Ya berdamai dengan Tuhan, dengan sesama lewat kita mengaku. Itu perjuangan. Ya, untuk berdamai berarti tidak itu mudah. Ya sudah berdamai. Tidak, harus ada perjuangan. Ya. Juga dalam Kisah Rasul 3. Ya, Kisah Rasul 3 ayat yang ke-6. Ya, Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret berjalan. Artinya berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Diperdamaikan dengan Allah. Jadi untuk perlu perjuangan. Kalau di tengah-tengah dunia ini, ayo berdamai, stop. Ya. Stop sudah, gencatan senjata. Tapi tidak ada makna yang sesungguhnya, hanya stop. Nanti akan pulih kembali. Ya. Perdamaian itu akan dirusak. Tapi kalau sudah ada perjuangan yang sungguh-sungguh, maka nanti akan perdamaian itu akan sungguh-sungguh terjadi. Dan tidak akan kembali lagi di dalam peperangan dan sebagainya. Nah, jadi tadi perdamaian hanya ada di dalam Dia. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Jadi saudara dikasih Tuhan, ya, didamaikan dengan artinya kalau sudah berdamai orang lumpuh itu dengan Tuhan, dengan sama, maka pasti berjalan. Jadi ini satu hal yang perlu diperhatikan, bahwa Natal banyak kata-kata damai. Kita sudah mendengar kemarin dalam ibadah Natal kata-kata damai, semua lagu-lagu damai. Tapi itu kalau hanya sebagai slogan saja. Tapi harus ada perjuangan sungguh-sungguh untuk sungguh-sungguh kita menerima damai sejahtera dari Allah. Nah, saudara dikasih Tuhan, ya, kalau sudah berdamai, pasti orang lumpuh itu tadi berjalan. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, ya, jadi kalau seperti orang lumpuh 8 ya, dosa tadi, ya, 8 tahun 8 dosa, ini perlu didamaikan sampai tadi tidak ada dusta. Perhatikan kita pelan-pelan, kalau melayani tanpa perdamaian itu bagaikan kita berdiri tapi tidak punya tempat untuk bertumpu atau berpijak. Gak ada tempat itu. Karena itu kita perlu diperdamaikan dengan Allah lebih dahulu. Dan diperdamaikan dengan sesama anggota ini. Berarti kita berdiri di atas korban pendamaian. Ada tumpuan di kakinya. Berdiri di atas korban pendamaian. Nah, ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Untuk itu hari-hari ini kita harus memperhatikan, ya. Kalau di dalam Wahyu 21 ayat 10, Wahyu 21 ayat 10, lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepada kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga, dari Allah. Yerusalem itu disebut juga kota kudus atau kota suci. Artinya kalau kita beribadah melayani tanpa kesucian, kita juga akan lumpuh. Jadi perjuangan itu adalah berdamai, ya, dibenarkan tadi, kemudian juga disucikan. Itu perjuangan kita.
Sehingga nanti kita sungguh akan sampai di kota yaitu damai sejahtera. Sebab tanpa kesucian sama dengan tanpa pengharapan kepada Tuhan. Sehingga akan menaruh pengharapan pada perkara-perkara yang lain. Ini yang akan mengakibatkan kehidupan itu menjadi lumpuh. Nah, saudara dikasih Tuhan, 1 Yohanes 3 ayat 3, 1 Yohanes 3 ayat 3, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Ya. Ini satu hal yang sungguh perlu diperhatikan. Jadi kata-kata atau kaitan dengan damai harus ada perjuangan. Ya, ada perjuangan, baik itu kesalahan dan lain sebagainya itu. Ya. Orang lumpuh itu kalau kita melihat dalam kisah di dalam Markus pasal 2 ayat 3 itu, ya, orang lumpuh itu kehidupannya bergantung berharap pada orang lain. Tadi, ya, ada orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, ya, digotong oleh 4 orang turun, nggak bisa sendiri. Artinya kehidupan bergantung berharap pada orang lain. Ini contoh kehidupan yang tidak punya pengharapan kepada Tuhan. Jadi supaya kita tidak lumpuh, kita harus disucikan untuk bisa melayani Tuhan. Di mana kita disucikan? Dalam ruang suci, dalam tabernakel, tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Ya. Dengan apa? Firman Allah yang hidup dan yang kuat, yang lebih tajam daripada pedang bermata 2, manapun juga. Ini menunjuk, menusuk, bagikan pedang, menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran kita. Jadi kita perlu bertekun dalam pengembalaan untuk disucikan dengan firman yang lebih tajam dari pedang bermata 2. Disucikan dari apa? Untuk kita bisa melayani dengan benar supaya tidak lumpuh. Disucikan dari apa? Yang pertama, 1 Petrus 3 ayat 3 sampai 5. 1 Petrus 3 ayat 3 sampai 5. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Buat kita mempelai wanita, tunduk kepada dia sebagai mempelai laki. Kita sebagai tubuh tunduk kepada dia sebagai kepala. Jadi kalau kita melihat di dalam ayat ini, ya, kita disucikan yang pertama, disucikan dari kebanggaan-kebanggaan. Ya. Ini menyangkut perkara-perkara jasmani. Tadi perhiasan jasmani, ya, dan juga kekayaan, kepandaian. Ya. Jadi perhiasan jasmani, kalau tadi ya dikatakan 1A, ya, S1 sekarang A. Perhiasan jasmani itu 1 Timotius 6 ayat 17. 1 Timotius 6 ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati, jangan sombong, dan jangan berharap pada semua yang tak tentu seperti kekayaan
melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ya, jadi ya, kita disucikan pertama dari kebanggaan-kebanggaan yang menyangkut perkara yang jasmani. Apa? Kekayaan. Kalau kita punya kekayaan, bukan tidak boleh. Silakan. Kalau itu diberkati, silakan. Kalau kita punya kekayaan, jangan berharap pada kekayaan, tapi tetap berharap pada Tuhan. Jangan sombong, oh aku yang kerja kok. Aku yang kerja. Ya. Kan aku bisa kaya oleh karena aku. Ini sombong. Ya. Seperti sidang jemaat Lord, aku kaya. Tapi di mata Tuhan apa jadi? Muntahan. Tuhan sangat mudah. Kalau berkat itu sudah dapat dan orang itu sombong, ya, dan tidak mengakui berkat dari Tuhan, Tuhan sangat gampang kok. Seperti membalik tangan nih, pek, udah habis. Karena kita berharap kepada kekayaan itu. Sidang jemaat Laodikia contohnya menjadi muntahan. Engkau miskin, melarat, udah miskin, telanjang. Nah, ini saudara dikasih Tuhan. Ya, itu ya disucikan dari kebanggaan, ya dari perkara jasmani kekayaan. Yang B, Roma 12, 1B, Roma 12, 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Jangan menganggap dirimu pandai. Kalau kita pandai, boleh. Tapi ingat, kepandaian itu juga tidak lepas dari Tuhan. Jadi yang B, perhiasan jasmani selain kekayaan juga kepandaian. Tetapi jangan berharap kepada kepandaian, melainkan tetap berharap kepada Tuhan. Amin. Boleh pandai, tapi tetap berharap kepada Tuhan. Jadi perhiasan yang ketiga B, C, perhiasan jasmani C, yaitu Mazmur 33 ayat 16. Mazmur 33, 16. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Jadi perhiasan jasmani yang ketiga itu adalah kedudukan atau kuasa. Ini perhiasan jasmani. Ya, saudara dikasih Tuhan. Ya. Jadi kita harus disucikan dari kebanggaan-kebanggaan yang menyangkut perkara jasmani. Yaitu tentang kekayaan, kepandaian, kedudukan dan kuasa. Harus disucikan. Jangan kita bangga itu sama dengan sombong. Ya. Sepertinya tidak menganggap Tuhan. Ya. Oh aku kaya, oh aku pinter pandai, oh aku punya kedudukan. Ya, kedudukan kalau kena masalah sedikit aja udah gugur. Tapi semua harus berharap kepada Tuhan. Amin. Ya, jadi kalau kita disucikan, kita tetap berharap pada kuasa Tuhan. Ya, jadi itulah kita disucikan yang pertama dari kebanggaan-kebanggaan. Yang kedua, Markus 11 ayat 8. Markus 11 ayat 8. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Ya. Ini disucikan oleh kekhawatiran. Ya, kekhawatiran. Kalau kita membaca di dalam
Matius 6 ayat 25 ayat 33, ya, Tuhan Yesus berkata, jangan kamu khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan atau minum. Ya, ini ayat sudah sering dibaca, nanti saudara baca. Ya, seutuhnya Matius 6 25 sampai 23. Ya, ini yang harus disucikan kekhawatiran. Ini sifatnya bangsa kafir. Harus disucikan. Kekhawatiran ini menyangkut tadi makanan, minuman, dan pakaian. Itulah kebutuhan sehari-hari. Kita juga harus disucikan dari kekhawatiran tentang pelayanan. Jadi kalau ada kekhawatiran, kita tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Mau melayani Tuhan, khawatir ada ini, khawatir ada itu. Ini kekhawatiran harus disucikan. Dan yang ketiga, ya, kita harus disucikan dari kemunafikan. Markus 11 ayat 9. Markus 11 ayat yang ke-9. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ya, ini disucikan dari kemunafikan. Mereka di depan orang berteriak, Hosana, Hosana. Tapi di belakang mereka berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Ini kemunafikan. Kalau disucikan, kita akan memiliki kejujuran. Di depannya, Hosana, Hosana. Di belakang, tetap Hosana, Hosana ini. Nah, dan ya, juga harus jujur, bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, dalam firman pengajaranmu. Titus 2 ayat 7. Titus 2 ayat 7. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaran. Harus jujur dalam pengajaran dan firman pengajaran yang benar. Ya. Kalau sudah jujur dalam nikah, nanti jujur di dalam pengajaran, nanti akan jujur di dalam perkawinan, tidak mencemarkan tempat tidur dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah jujur dalam Tuhan, sudah jujur dalam nikah, ya, akan bisa jujur dalam segala sesuatu, termasuk jujur dalam mengakui keterbatasan kita, juga jujur mengakui kegagalan kita, dan juga jujur mengakui kesalahan kita. Serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Ayub sempat gagal, tapi dia mengakui bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Ayub pernah gagal, Tuhan mengakui bahwa ya, Tuhan tidak pernah gagal. Bahkan Ayub mengakui bahwa dia hidupnya hanya seperti debu tanah liat yang tidak berharga apa-apa. Ini Ayub. Dalam Ayub 42 dijelaskan. Nah, apa hasilnya kalau kita mau jujur di hadapan Tuhan? Kesalahan kita, dosa kita, kegagalan kita. Ya. Kalau kita jujur, hasilnya yang pertama, Amsal 11 ayat yang ke-11. Ya. Amsal 11 ayat 11. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Jadi hasil yang pertama kalau jujur, yaitu dipakai dalam pekerjaan pembangunan tubuh Kristus yang mengarah kepada kota Yerusalem yang jujur, yang kota Yerusalem yang baru nanti. Ini kalau jujur, arahnya ke kota Yerusalem yang baru, kota damai. Kalau tidak jujur,
dipakai tapi oleh setan mengarah kepada pembangunan tubuh Babel. Jadi inilah yang harus ada perjuangan kita di hari-hari ini untuk bisa mendapatkan yaitu raja, mendapatkan damai sejahtera. Kalau kita jujur, selain dipakai, kalau sudah dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus, yang kedua yaitu akan ditata menjadi kehidupan yang indah. Apa yang indah akan ditata oleh Tuhan. Ya. Kalau kita membaca dalam Keluaran 28 ayat 16 sampai 20. Ayat 16 sampai 20. Haruslah itu 4 persegi lipat 2 sejengkal panjangnya dan sejengkal lebarnya. Haruslah kau tata itu dengan permata tatahan 4 jajar permata. Permata yapis, merah krisolit, malakit. Itulah jajaran yang pertama. Jajaran yang kedua, permata batu darah, lasurit, yaspis hijau. Jajaran yang ketiga, permata ambar, akik kecubung. Jajaran yang keempat, permata pirus, krisopras dan nefrit dengan berikatkan emas. Demikianlah permata-permata itu dalam tatahannya. Inilah hasil kedua, ditata menjadi kehidupan yang indah. Jadi apa yang tidak indah itu akan ditata oleh Tuhan menjadi indah. Ditata oleh Tuhan. Dan hasilnya yang ketiga nanti akan dijadikan mempelai wanita Tuhan dan ditempatkan di kota Yerusalem yang baru. Ya. Mari kita perlu berjuang di hari-hari ini. Yerusalem yang baru itu disebut kota setia. Jadi kalau ibadah tanpa kesetiaan itu sama dengan tadi lumpuh. Ya, lumpuh. Nanti saudara membaca. Ya, atau kita baca enggak apa? Masih ada kesempatan. Yohanes 5 ayat 2-8. Yohanes 5 ayat 2-8. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang di dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu terbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang timpang, orang yang lumpuh. Menantikan gocangan air di kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Yesus kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepada Tuhan, "Tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus berkatanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Ini contoh kehidupan yang tanpa kesetiaan, tanpa perubahan hidup, sampai tinggalkan ibadat pelayanan 38 tahun tadi. Saudara dikasih Tuhan. Ya. Kalau kita bandingkan dengan Ulangan 2 ayat 14. Ulangan 2 ayat 14. Lamanya kita berjalan sejak dari Kades Barnea sampai kita ada di seberang sungai Seret ada 38 tahun. Sampai seluruh angkatan itu, yakni prajurit habis binasa dari perkemahan seperti yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada mereka.
38 tahun lumpuh. Seperti perjalanan Israel selama 38 tahun. Banyak prajurit yang mati. Mati rohaninya ini. Karena orang yang tidak setia itu sama dengan persahabatan dengan dunia. Kalau bersahabat dengan dunia sama dengan permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, menjadikan dirinya musuh Allah. Ini yang membuat kita tidak setia adalah pengaruh, kesibukan, mungkin juga kesenangan, tetapi juga kesusahan di dalam dunia ini. Jadi mari supaya tidak lumpuh, kita harus setia dalam ibadah dan pelayanan. Kesetiaan itu dimulai dengan setia pada satu firman pengajaran yang benar. Kalau sudah setia dalam firman pengajaran yang benar, maka akan setia dalam ibadah pelayanan. Karena di dalam ibadah ada firman pengajaran yang benar. Jadi kalau kita setia, kita rindu, kita butuh firman pengajaran yang benar, maka kita dengan sendirinya akan setia dalam ibadah dan pelayanan ini. Kalau setia dalam pengajaran, setia dalam ibadah pelayanan, setia dalam nikah, hasilnya apa? Filipi 2 ayat 8-10. Jadi kalau sudah setia dalam pengajaran, setia dalam ibadah pelayanan, nanti setia dalam nikah. Ada yang mengatakan, aku nanti kalau punya teman hidup atau pacar, yaitu orang yang setia dalam firman pengajaran, dalam ibadah pelayanan, nanti akan setia di dalam pernikahan. Nah ini, kamu muda perhatikan, itu satu moto yang baik. Jadi kalau sudah setia dalam pengajaran, setia dalam ibadah pelayanan, setia dalam nikah, hasilnya Filipi 2, 8-10. Di dalam keadaan sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepada nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ini hasilnya kita mendapatkan kuasa nama Yesus. Jadi kalau kita setia dalam pengajaran, dalam ibadah pelayanan, dalam nikah, hasilnya kita mendapatkan kuasa nama Yesus. Kuasa nama Yesus yang pertama ayat 10 tadi, kuasa kemenangan atas setan Tritunggal. Artinya kita menang atas dosa, kita menang atas kegagalan. Karena setan itu sumbernya, yaitu segala kegagalan. Dosa sumbernya dosa. Kalau kita mendapat kuasa nama Yesus, oleh karena kita setia dalam pengajaran, setia dalam ibadah pelayanan, setia dalam nikah, hasilnya mendapat kuasa nama Yesus. Kuasa yang memberikan kemenangan atas setan tunggal, yaitu setan penguasa di udara. Dengan roh jahat dan roh najis kita menang. Dengan ajaran palsu, nabi palsu, menyesatkan, kita tidak terimbas. Dengan antikris nanti, kita juga tidak akan, saudara dikasih Tuhan, masuk dalam kebenaran antikris. Tapi kita menang itu, atas dosa dan kegagalan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, itu kita harus mau setia itu. Kuasa kemenangan atas dosa kegagalan. Yang kedua, kuasa kebangkitan yang akan memberikan pemeliharaan, memberikan perlindungan sampai masa antikris nanti berkuasa.
perhatikan ke depan, ya, ke depan antikris itu menghadang. Tapi kalau kita mendapat kuasa nama Yesus, kuasa kebangkitan, memberikan perlindungan, pemeliharaan sampai masa antikris nanti berkuasa. Ya. Saudara dikasih Tuhan, ya. Dan juga yang ketiga, hasil ketiga, kuasa kesempurnaan, kuasa kemuliaan, ya. Sehingga yang sudah disucikan, ya, itu oleh karena kuasa kesempurnaan, kuasa kemuliaan itu yang sanggup menyucikan dan mengubahkan kita sampai tidak bercacat celah. Ya, kita akan membaca, ya, di dalam, ya, tadi Wahyu, ya, dalam Wahyu 9 ayat 1 sampai 4, ya. Ini hasil yang kedua, ada kuasa kebangkitan yang memberi pemeliharaan dan perlindungan. Ini kita butuhkan. Pelayan siap. Wahyu 9 1 sampai 4. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu. Lalu naiklah asap dari lubang itu, bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Dan dari asap itulah berkeluarlah belalang-belalang ke atas bumi. Dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi, atau tumbuh-tumbuhan, ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Ini sama dengan kuasa kebangkitan yang mampu memelihara, melindungi sampai nanti masa antikris. Ya. Untuk itulah mari, ya, kita harus sungguh-sungguh di dalam hari-hari akhir ini, ya, untuk bisa sampai mencapai, yaitu kuasa nama Yesus, kuasa kesempurnaan, kuasa kemuliaan yang sanggup menyucikan, mengubahkan kita sampai nanti tidak bercacat celah. Ya. Seperti, ya, 7 orang perempuan memegang seorang laki-laki, sudah dijelaskan yang lalu, berkata, kami akan menanggung makanan pakaian kami sendiri, hanya biarlah namamu dilekatkan kepada nama kami, ambillah aib yang ada pada kami. Kuasa nama Yesus, ada kuasa kesempurnaan, kuasa kemuliaan, sanggup menyucikan dan mengubahkan kita sampai tidak ada cacat celah. Sehingga di saat nanti Tuhan datang kali kedua, kita bisa menyambut kedatangan Tuhan sampai kita masuk Yerusalem baru. Semuanya di sana ada damai sejahtera. Semuanya sudah damai, sudah suci, sudah setia. Sehingga kita dipermuliakan bersama Tuhan untuk selama-lamanya. Ya, jadi mari makna dari kelahiran dia sebagai Raja Damai, ya, kita harus mau berjuang untuk mendapatkan damai yang sesungguhnya, bukan damai yang semu, tapi perjuangan kita yaitu sampai kita mau untuk dibenarkan, disucikan sampai nanti mencapai kepada kesempurnaan. Ya, masih kita berdoa bergumul, ya, di akhir tahun ini, mari biar firman Tuhan terus bekerja dan bahkan masuk dalam tahun 2021 Tuhan semakin membukakan, ya, firman-Nya bagi kita, menuntun kita. Tuhan memberkati kita.
Mari saudara sidang jemaat, kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu. Nanti kita akan masuk dalam doa bersama-sama. Saat tiada jalan, hadapi Persoalan Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. dari atas. Hanya nama saat tiada jalan, hadapi persoalan. Ya Yesus, Yesus ada di sana haleluya. dan memberiku jawaban. Pahitnya Ya. Haleluya. dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikanku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikanku kepastian. Haleluya, dari atas. Saat tiada jalan. Oh, haleluya. Ya, Yesus ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Apapun masalah persoalan yang ada, Dia ada bersama dengan kita. Haleluya. Dia akan memberikan jawaban yang pasti. Haleluya. Haleluya. Pahitnya Apapun keadaan kita, tak mampu bertahan. Dia selalu memberikan jawaban yang pasti lewat firman. Jangan meragukan firman pengajaran, kita harus jujur dalam firman pengajaran yang benar. Sehingga kita mendapat kuasa nama Yesus. Haleluya. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikanku pengharapan. Hanya nama Yesus, Hanya kuasa memberikan kemenangan.
kemenangan, kuasa kebangkitan, kemuliaan pelindungan, kuasa kesempurnaan, haleluya. Benar kita berada dalam damai sejahtera, haleluya. Terima kasih tidak meragukan kuasa-Mu. Ya, haleluya. Pernyataan malam hari ini, terima kasih. Firman yang keras saja menunjukkan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa nama-Mu yang berkuasa dan maha kuasa dari segala-galanya. Kuasa nama-Mu sanggup memberikan kami kemenangan atas semua musuh dan persoalan kami. Dan kuasa nama memberikan kami kuasa Tuhan untuk kami menang dan menanggalkan setiap kebanggaan daging kami, setiap kekhawatiran kami, bahkan kemunafikan kami Tuhan. Biarlah sidang jemaat-Mu dimana berada pada saat ini Tuhan, benar-benar mau menerima nasihat firman-Mu. Sungguh-sungguh kami mau hidup disucikan Tuhan, supaya sungguh-sungguh kami dibersihkan dari setiap kebanggaan yang masih tertinggal. Kekhawatiran masih berakar, kemunafikan Tuhan
yang masih ada dalam hati kami. Biarlah semuanya Tuhan cabut, Tuhan singkirkan, Tuhan lenyapkan Tuhan. Biarlah dalam hidup kami mempunyai kuasa nama-Mu Yesus sepenuhnya, untuk kami terus menjadi kehidupan yang menang dan terus berkemenangan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah firman yang sudah didengarkan pada saat ini, sidang jemaat-Mu semuanya menerima dengan kelembutan kerendahan hati. Biarlah firman-Mu menjadi benih yang baik di tanah yang subur di setiap kehidupan sidang jemaat-Mu. Beri kami kekuatan Roh Kudus Allah untuk kami bisa menjadi pendengar dan pelaku yang setia akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami tahu hari-hari ini banyak persoalan yang ada dalam kehidupan kami di sekitar kami. Tapi kami percaya hanya kuasa nama Yesus memberikan kami selalu pengharapan. Hanya kuasa nama Yesus yang memberikan kami jaminan kepastian bahwa Tuhan pasti menolong kami indah pada waktunya. Tuhan pasti membuka jalan bagi kami, jalan-jalan baru. Tuhan sanggup secara ajaib mengadakan mujizat bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati hamba-Mu, Bapak Gembala kami yang Tuhan sudah pakai menjadi sumber berkat firman. Terus pakai Tuhan, berikan karunia kesehatan, kekuatan, karunia pewahyuan dari Engkau Bapa, untuk firman-Mu terus tersedia bagi sidang jemaat-Mu di tempat ini, guna pemeliharaan manusia batinia kami, kehidupan kebutuhan rohani kami Tuhan. Tuhan yang tolong memperhatikan kebutuhan domba-domba-Mu di tempat. Pakai hamba-Mu terus Tuhan, di sementara waktu ibadah-ibadah online kami mendatang. Tuhan tetap pakai hamba-Mu, bukakan firman-Mu lebih dalam, lebih kaya, ajaib, heran bagi jemaat-jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat semua perhatian kebaikan Tuhan lewat firman-Mu yang sudah menggarap kerjakan kami menjadi karya yang semakin indah, sehingga kelak serupa segambar dengan Engkau Tuhan Yesus sama mulia. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ya, terima kasih. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Mari Bapa dalam surga, sekali lagi kami juga datang kepadamu Tuhan, membawa ibadah-ibadah yang akan datang ke dalam tangan-Mu di akhir tahun ini juga Tuhan. Engkau tolong Tuhan, dalam ibadah buka dan tutup dan buka tahun, Engkau juga akan menyatakan firman-Mu Tuhan, sehingga kami masuk dalam tahun 2021 bersama dengan Engkau, dan Engkau yang akan memimpin kami dengan kuasa firman pengajaran-Mu Tuhan, sehingga sungguh-sungguh ke depan kami semakin bisa bertumbuh sampai menghasilkan buah yang menyenangkan Engkau Tuhan. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk sidang jemaat-Mu, tetap memberikan kekuatan, kesehatan Tuhan. Yang sedang mengalami sakit penyakit, Engkau akan tolong Tuhan, akan menyembuhkan secara total Tuhan. Tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu Tuhan. Kuasa-Mu, kuasa nama-Mu akan nyata Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, dalam kesehatan. Beri kekuatan kami semua sidang jemaat-Mu di akhir menghadapi masa-masa pandemi COVID-19 ini, supaya kami juga terlindungi, terjaga, dan Kau memberikan kepada kami kewaspadaan juga Tuhan, untuk tidak sembrono Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk pekerjaan yang banyak menurun di saat ini, tapi kami tahu pemeliharaan-Mu tetap ada dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan yang terlebih bawah, kehidupan seluruh sidang jemaat-Mu untuk setia dalam pengajaran, setia di dalam ibadah dan pelayanan, juga di dalam menikah, sehingga ada satu kebahagiaan surga yang bisa dirasakan di dalam kehidupan sidang jemaat masing-masing Tuhan. Yang ada masalah dalam menikah juga Engkau akan campur tangan Tuhan lewat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara khususnya Tuhan, di mana kami berada Tuhan, supaya damai sejahtera-Mu turun di atas kehidupan bangsa negara di kota kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau damai sejahtera di kota ada, maka kami boleh merasakan juga damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan.
Oh, terima kasih Bapa, terima kasih Engkau akan terus menyertai kami Tuhan. Urapan-Mu kami juga butuhkan Tuhan, mengurapi setiap pribadi Tuhan, sehingga kami boleh merasakan sungguh-sungguh pertolongan dari Engkau sangat nyata dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan, Engkau pakai juga segala apa yang berkaitan dengan masa pandemi COVID-19 ini, dari pemerintahnya semuanya Tuhan Kau tolong supaya semua itu boleh Bapa dipulihkan secara sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih sehingga semua boleh menunda, kesehatan akan pulih kembali dan segala keadaan akan pulih, tetapi semua itu dalam kendali daripada Engkau. Kami tahu itulah rencana yang indah daripada Engkau akan ada dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Kami boleh merasakan Tuhan hari-hari ini kami hanya bergantung dan berharap kepada Engkau Tuhan. Untuk itu biarlah kami boleh menerima semuanya. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati pelayan pagi hari ini, dan juga Engkau juga akan memberkati pelayan-pelayan-Mu yang akan datang Tuhan. Dalam jadwal sudah ada, Engkau juga tolong. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Engkau limpahkan berkat kesejahteraan dan kasih karunia dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah kami juga akan merasakan satu sukacita Tuhan di dalam Engkau Tuhan, karena pemeliharaan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang sidang jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga yang mengasihi kami. Haleluya. Yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua sampai ibadah-ibadah. Haleluya.